Tunjukin tadi. Bapak lihat. Coba dong lihat deh. Kacau kamu nih. Kau memaknai Tuhan itu apa? Tuhan itu apa menurutmu? Sebutan Bukan apa nama? memaknai. Ayat itu Enggak, tadi saya tanya kan dulu. Enggak, siapa tahu kita bahas padahal kau nggak ngerti. Tuhan itu nama apa gelar? menurut ayat tadi itu dibilang Allah adalah Tuhan, kan gitu. Tuhanlah Allah. Saya tanya dulu sebelum kita ke data itu tadi. Kau memaknai Tuhan itu apa? Nama atau gelar? Gelar, proper name atau sebutan? Kau makna itu Tuhan apa? Menurut ayat tadi Tuhan itu adalah Allah. Bukan, gini pertanyaannya, sebentar Bunda Rama. Menurut kamu Tuhan itu sebuah gelar atau sebuah nama? Silakan. Oh, itu gelar. Kalau nama kan seperti Bapak siapa namanya? Bapak P nih, P apa nih namanya? Jadi kalau Tuhan Allah itu cuma arti kan? Bagaimana? Ya gelarnya sebagai Tuhan Allah. Tuhan Allah, Presiden Prabowo. Gelarnya Tuhan Berarti Allah. siapa yang presiden? Siapa yang presiden? Presiden ini siapa? Kalau di Prabowo Alkitab toh? itu Allah itu gelar. Kalau Tuhan itu sebutan nama. Inilah kebalikan otak kalian. Memang iya. Justru di Alkitab yang Tuhan huruf besar itu adalah nama. Sementara Allah itu Elohim. Di dalam pengajaran ilah. ya itu karena kau nyuri Justru kemudian balik-balik artinya. Yang duluan muncul kan yang Ya kan tinggal Benar, buktikan original Iya, Bible benar. mau di mana kata Allah itu. Kita kembali dulu ya. Iya, lanjut Bunda Rama, lanjut. Nah, oke, kita kasih data yang perkataan Yesus lah. Terlalu sulit dia nyambung ke sini, kita kasih ya. Loh, maksudnya gimana? Itu Bentar. udah jelas kan sebetulnya. Enggak lah, iya jelas memang. Di Alkitab Otakmu nggak Perjanjian nyambung. Lama itu banyak sekali kejadian bahwa sang anak itu datang turun ke dunia. Itu orang nggak ada yang baca. Turun atau dilahirkan? Turun atau Datang, sudah ada. Jangan lompat bahasan dulu. Turun atau dilahirkan? Jangan lompat bahasan dulu. Dilahirkan kita satu menjadi poin. manusia Baik. itu ketika Mute dulu, zaman mute dulu. Perjanjian Baru gitu. Kita dini ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, ini yang Yesus ngomong ya, aku bersyukur kepadamu Bapa. Bapa ini kan sama dengan Tuhan kan, sama dengan Allah. Allah itu Allah, iya. Aku bersyukur kepadamu Allah, Tuhan langit dan bumi. Jadi siapa tuh Tuhan langit dan bumi? Allah. Betul, tapi Tuhan kan itu adalah gelar Tuhan langit dan bumi, yaitu oh enggak, Allah, bukan salah, Yesus. terbalik. Jadi di mana di sini Yesus? Mana Yesus? Yesus Pada waktu itu berkata keluar Yesus, dari aku Allah. bersyukur. Gitu. Dengar dulu kata-katanya. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Ya, assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam. Aku bersyukur kepadamu Assalamualaikum, Bang Bapa. Handi. Ya kan? Salam. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Dia bersyukur kepada Bapa. Siapa itu Bapa? Allah. Tuhan langit dan bumi. Iya, Iya. betul. Bapa Setuju. Allah, dia adalah Tuhan langit dan bumi, bukan Gini aja Yesus. Bunda Rama. Kasih tahu aja, to the point, kasih tahu Bang Edu ini Tuhannya yang mana, Bapak atau Yesus? Udah cepet. Yang mana Tuhannya, Ya, Bapak atau siapa Yesus? Tuhanmu, Kak? Allah Tuhanmu? itu kan dari Alkitab yang Udah Korintus sudah jelas. ditanya, Bunda Rama. Tunggu, Tuhan dengerin dulu. kamu siapa? Mas A. Handi. Bapak. Siapa B. Tuhanmu? Yesus. Yesus atau siapa? Tuhan Siapa Tuhan? itu Yesus. Oh, jadi kalau Allah ini siapa? Apa ini? Dari tadi muter-muter saya dengar. Ya, yang kau Ya, sembah memang. Bapak atau Yesus? Udah. Nah, mudah kan? Nggak bisa ngomong kan? Pusing kan kalau Udah, dikasih jawab pilihan Edu. A, Yesus atau Bapak? Pusing kan? Jawab itu kan langsung. perlu kita urai supaya Bunda Rama otaknya kalau muter nyambung. sampai subuh itu nggak selesai, langsung tanya Bunda. Siapakah Tuhanmu? A. Bapak, B. Yesus, C. Keduanya. Dah. Jawab aja Macet itu. kan? Langsung macet itu. Bukan Tadi mikmu Bunda itu. di dalam kitab Ulangan 6 tadi Bunda. Kitab Ulangan Gak 6. usah pakai kitab, langsung sebut. Siapakah Tuhanmu? A. Bunda bilang Bapak, tadi, B. ayatnya apa Bunda Yesus, dibaca C. itu? Ulangan Keduanya. 6 ya? 4 tadi ya?
Siapa Tuhanmu, Bang? Tuhan langsung itu jawab dulu nih. Yesus. Siapa? Tuhan itu Yesus. Yesus. Kalau Bapak, Itu Allah. yang mana yang menciptakan langit dan bumi? Dua-duanya. Berarti Tuhanmu dua. Karena yang diciptakan bumi itu siapa? Firman yang menciptakan. Ya, siapa yang menciptakan? Firman. Macam Siapa lagi, itu Bang firman? Handi. Siapa itu Firman firman? Allah itu Yesus yang Yesus. menjadi Jadi manusia. Kalau saya itu Oke, kure cukup. biar otaknya Ya kan? nyambung. Paham Jadi kan? Bapak beryesus. Bapa berfirman. Firman katanya Yesus. Loh, firman itu Yesus. Iya, Bapak Gitu. beryesus. Bapa berfirman. Firman itu Gitu. siapa? Yesus gimana? Jadi Bapak beryesus. Bapak Kok beryesus. enggak dong? Maksudnya Lah, katanya firman adalah Yesus. Yesus itu dari dalam Bapa keluarlah firman yang kemudian menjadi manusia yang kita sebut namanya Yesus. Yesus. Ya, Gitu. Pak, setelah Yesus keluar dari Bapak, apakah Bapak dan Yesus sama? Apa? Setelah Yesus keluar dari Bapak, apakah Bapak dan Yesus sama? Sama dong. Asalnya satu. Sama ya? Oh iya, Baik. Anaknya Bunda Maria siapa? anaknya Bunda Maria, Ya, siapa namanya? Yesus. Ya. Yesus Betul. sama Bapak sama? Yesus sama Bapak sama. Sama Enggak nggak? sama, beda. Tadi kok bilang Beda. sama. Halo. Hey. Sekarang enggak. Jangan muter-muter. Saya ulang Yesus lagi. itu keluar dari Bapa. Iya, saya ulang dulu, dengerin. Ya, ayo. Bapak dan Yesus sama atau beda? Berbeda. Berbeda. Oke. Yang mana yang Tuhan? Dua-duanya Tuhan. Berarti Tuhanmu dua. Enggak dong, karena Dua-duanya Tuhan, dua Tuhan. enggak, sumbernya satu. Gimana sih? Hey, Ya udah, dengerin, terusin, pusing sumbernya kan? satu. Sumbernya satu. Saya Yaitu ulang lagi. Bapa, Saya Allah ulang Bapa. lagi. Saya ulang lagi. Ayo. Bapak dan Yesus sama atau beda? Berbeda. Yang mana yang Tuhan? Dua-duanya. Berapa Tuhan? Cuman satu karena Yesus keluar dari Kalau cuma Bapa. satu yang dua-dua. Tadi udah ditanyain, dong, kepala. Pahamin dulu. Pahamin dulu. Yesus itu keluar dari Bapa, ada ayatnya. Ya kan? Betul nggak? Jadi kalau yang lainnya jadi diulang ya. kalau Bunda Rahma berfirman diulang dulu. kalau berfirmanlah Allah jadilah terang. Apakah yang keluar Jangan itu terang kesana itu dulu, adalah Bunda. Tuhanmu? Izin dulu, Bunda. Izin dulu, jangan kesana dulu. Saya ulang ya. Hening dulu, hening sejenak. 2 menit paling. Bapak dan Yesus itu sama atau beda, Bro? Edu, Sama. sama. Sama atau Gimana? beda? Beda dong. Beda. Salah. Hmm. Ini kok berbeda pendapat dua nih, Edu sama Idama. Saya ulang dulu ya. Bunda Rama izin dulu, diam dulu Bunda sebentar ya. Dengarkan pertanyaannya. Idaman dulu menjawab baru Edu. Silakan. Bapak dan Yesus itu A sama B beda. Idama dulu. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Nah, saya nggak nanya itu, diulang pertanyaannya. Ya, itu jawabannya itu. Bapak dan Yesus itu A sama B berbeda. Dia Jawab. adalah Allah yang menjadi Saya nggak nanya manusia. itu. Saya nggak nanya itu. Jawabannya. Pertanyaan Bapak itu Bapak dan jawabannya. lu diam, kalau nggak bisa menjawab diam. Edu aja. Edu, Bapak dan Yesus sama atau beda? Beda. Beda. Yang mana yang Tuhan? Gini, kalau menurut Korintus tadi, Ibu Yang mana Bunda yang kan Tuhan? udah Bapak baca. atau Yesus? Jangan ke Korintus. Yesus. Oke, kita spesifik ya. Ya. Yesus. Yesus. Bapak bukan Tuhan ya? Karena Yesus adalah satu dengan Bapa, maka Allah itu Bapa itu Tuhan juga. Oke, jadi Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Tapi dia satu Satu kesatuan. apa? Satu Esa. apa? Kesatuan Esa. Oke, baik. Waktu Yesus dikandung, Bapak ada di mana? Ada di surga. Berarti berpisah tempat. Betul. Yang mana yang Tuhan? Yang dikandung atau yang di surga? Sama. Dua Tuhan. Enggak, satu. Karena Yang mana sumbernya yang satu. Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Yang dikandung atau yang di surga? Ya dua-duanya dong. Berarti dua Tuhan. Satu, karena sumbernya satu. Kalau Gimana satu sih? Tuhan, yang mana yang Tuhan? Yang dikandung atau yang di Nih. surga? Nih, kamu bisa ngerasain matahari. Kenapa ke matahari sih? Loh, mataharinya itu ada Saya di nggak mana? ngomong- Panasnya ini nggak di men- sini. Ini nggak menjelaskan matahari. Loh, sama. Allah Beda, itu seperti matahari sama Tuhan sinar, beda. seperti cahaya. Matahari ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Loh, kita menganalogikan. Saya ulang lagi.
Waktu Yesus dikandung, yang Ya, mana Tuhannya Maria? Tuhannya Maria. Ya, waktu Bunda Maria mengandung Yesus, Tuhannya Maria siapa? Bapa dan Yesus. Berarti Tentu Tuhannya saja. Maria dua. Satu. Ya mana? Karena Tuhan itu Esa. Allah itu Esa. Kalau satu Tuhannya Maria, yang mana? Isi kandungannya atau yang di surga? Keduanya Berarti Tuhannya Maria dua. ke Esa. Nggak Yang paham mana? Esa. Yang kandungan Esa atau itu di surga? kesatuan. Yang mana? Loh, gini loh. Ya, gimana? Bapa ya itu adalah sang sumber. Pahamin dulu. Ya, Ya. terus. Sumber, dia yang besar, ya. Mm-mm. Dari Bapa keluarlah firman. Saya ulang kembali. Paham nggak? Kalau Paham, misalkan paham. tunggu. Ya, silakan. Ketika dia keluar dari Bapa dan dia berasal dari Bapa, Ah, apakah dia entitas yang berbeda? berarti Tuhan membelah diri. Tuhan membelah diri. Kok membelah diri sih? Satu di kandungan, satu di surga. Kalau membelah diri jadi satu jadi dua, ya Ya, kan? sekarang begini kita urut. Ya, gantian ya. Bedanya adalah yang Ya udah, sumber kita itu urut dulu, dengarkan keluar dulu. Dengarkan dulu firman, poin ya. pahamin nggak? Saya ulang dulu ya. Ah. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, siapakah Tuhannya Maria? A. Isi kandungannya. B. Yang di surga. Dua-duanya, Berarti Tuhannya Maria adalah isi kandungannya juga. betul, Oke. betul, Berarti nggak ada Tuhannya masalah, Berarti Tuhannya Nggak ada Maria. masalah. Iya, nggak ada masalah, nggak apa-apa. betul. Artinya Cuma kan Tuhan- kalian seolah-olah membedakan antara Ya, ntar dulu, Bang. Yesus dengan Bapa, Iya, padahal Yesus keluar dari Bapa. Iya, Edu, artinya diam dulu. adalah Tuhannya Maria, isi kandungannya Maria. Iya dong, betul. Oke. Mana lebih tua Maria daripada isi kandungannya? Lebih tua Yesus. Lebih tua kandungannya. Iya. Oke. Sekarang isi kandungan Maria itu anak Maria atau bukan? Maksudnya gimana? Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, apakah Yesus ini anaknya Maria atau bukan? Iya, betul. Betul. Oke. Jadi anaknya Maria, Tuhannya Maria. Bisa, betul. Bisa. Mana lebih tua anak daripada ibu? Ya ampun, diulang lagi. Ya, nih pernah ada dengar nggak di Tinggal jawab Alkitab aja. Yesus? Dengar, Mana dengar. lebih tua? Jawab terakhir ini. Mana lebih Ya, tua? saya kasih tahu, saya kasih tahu, Ya, mana dengar. pertanyaannya begini. Yesus mana- pernah bilang begini, dengar nggak? Iya. Mana Sebelum lebih tua? Abraham jadi, aku Iya, telah ada. paham. Mana lebih tua? Jadi mana lebih tua? Mana lebih tua Yesus daripada Nggak. Maria? Logika kamu. Ya tinggal jawab. Yesus bilang, Ah, sebelum Abraham jadi, aku ada. Oke, Aku berarti telah lebih ada. tua. Berarti lebih tua anak daripada ibu. Iya, nggak masalah dong. Ngomong dong dari tadi. Nggak Yang menciptakan- masalah. Ya, yang menciptakan Maria siapa? Enggak masalah tapi Tadi dulu, Bunda. nangis. Yang menciptakan kok Maria nangis? siapa? Maria diciptakan. Oleh siapa? Siapa yang nyiptain Maria? Siapa? Maria itu lahir, bukan diciptakan. Ya udah, siapa yang menciptakan Adam? Ya Allah, Bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus juga. Berarti lebih tua Yesus daripada Adam. Tentu saja. Siapa nama cucunya Adam? Siapa? Banyak lah. Maria. Boleh. Oke. Jadi yang menciptakan kakeknya Maria adalah anaknya Maria. Bisa, betul. Pinter. Terima kasih. Lanjut. Loh, bingung ya? Enggak bingung, Anda pinter. Anda pinter. Loh iya memang begitu. Makasih, Karena Bro. kekuasaan Tuhan itu. Loh, kekuasaan Tuhan itu nggak ada yang mustahil loh. Ya kan? Jadi ketika Itu loh. Lanjut. ketika Maria mengandung Tuhan yang anaknya ini, bagaimana cara dia beribadah kepada Tuhannya? Ketika anaknya yang Tuhan ini dalam kandungannya, apa dia sujud kepada kandungannya? Dia Gimana? ketika menerima wahyu bahwa dia mengandung bayi Yesus, itu dia sedang beribadah, Bu. Justru Ketika dia menanggung suatu
istilahnya gimana ya? Enggak, gini, kalau dia kan mengandung anaknya. Dengar dulu, saya tanya ini cara-cara Maria beribadah. Misalnya dia kan namanya juga orang Yahudi itu kalau beribadah kan begini-begini di sinagog, kan dia Yahudi. Nah, gimana caranya kalau Tuhannya dalam kandungan? Oh, kan ada Allah Bapa. Bunda Rama nggak ngerti juga ya, gini loh. Kan ada Yesus Allah ini, Bapaknya. Bunda gini loh Bunda, Kan, izin saya kan Bapak simpulkan. dan Yesus adalah satu. Kan Iya. Bunda Bapak Rama di izin dalam. bener setengah menit. Iya. Setengah menit ya. Jadi silakan. Yesus ini menciptakan dulu Adam. Adam beranak cucu, jadilah cucunya namanya Maria. Gitu ya. Setelah jadi ini semua, yang menciptakan kakeknya Maria, Yesus ini masuk ke dalam cucunya Adam. Terus kemudian cucunya Adam ini memperanakkan yang menciptakan kakeknya Maria. Ruwet. Hebat kan? Nggak ruwet, nggak ruwet. Hebat, nggak ruwet itu hebat. Karena Lanjut. dipikir, iya hebat. Tuhan kami Kristen itu sangat hebat. Makanya nggak sembarangan. Setelah dia Gitu menciptakan loh. ciptaannya, dia masuk ke dalam kandungan ciptaannya. Bisa. Oh pinter, bisa itu. Oh iya pinter. dong. Pinter. Allah masa nggak bisa masuk ke dalam ciptaannya? Betul nggak? Edu, dengerin dulu. Izin Ya. saya minum Paramek dulu. Ya, lanjutlah. Oh iya, memang nggak simple. Itu loh. Kalian kan menyederhanakan iman Kristen, ya kan? Sementara kita tuh iman kita cukup kompleks. Jadi ketika Yesus itu di dalam kandungannya Maria, Bapak di mana? Ada di Bapak di mana? surga. Oh, jadi Bapak ada. Yang mana Tuhanmu nih? Yang Bapak apa Yesus nih? Yang dikandung apa yang di surga tuh? Ya sama aja. Oh, Kan sama, Yesus kan berarti keluar Tuhanmu. dari Bapa. Oh, jadi ketika dia keluar, masuk di Iya. kandungannya Nggak ada yang sulit sebetulnya kalau dipahamin. Cuman nggak mau memahamin aja, Pak. Betul. Macam mana pula Yesus keluar dari Firman Bapa dulu. firman Apalah keluar. kau nih? Suara keluar, firman keluar. Kan sama. Diterima pendengar. Ya kan? Tapi Waktu Bunda sumbernya waktu Bunda Maria berdoa itu berdoa kepada siapa? pada Bapa, Bukan kepada Yesus. kepada Bapa. Jadi Yesus tidak menerima doanya Maria. Ya kita nggak tahu, itu misteri itu. Tapi firman adalah Allah. Tapi Tulisan waktu nomor Yesus waktu Yesus kesulitan, dia berdoa kepada siapa? Bapa. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena dia memang memberikan dirinya untuk menjadi manusia. Manusia itu kan terbatas. Ya, jadi Yesus waktu menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Tuhan tetap. Oh, jadi anaknya Maria Tuhan. Rohnya itu adalah roh Ya. firman Allah. Oke. Ya Waktu beda Yesus ya, berdoa, roh sama tubuh itu beda ya. Waktu Gitu Yesus kan? berdoa, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai manusia, Berarti waktu dia berdoa, dia bukan Tuhan. Tuhan dong. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Oh iya, iya. Oke, betul. Tuhan berdoa kepada Betul. Tuhan. Selesai. Betul. Pinter, Betul. pinter. Lanjut. Itu mah nggak masalah, nggak masalah. Nggak Itu masalah, adalah Bang, ya. interaksi di dalam Si antara- keesaan. Ya, interaksi Di dalam antara Tuhan kesehatan dan Tuhan. Allah. Bukan. Oh iya, ada tiga Interaksi, pribadi, yaitu interaksi Roh Kudus, antara Tuhan dan Tuhan. Anak Interaksi Bapak. antara Tuhan dan Tuhan. Berkomunikasi itu Tuhan. Tuhan di bumi berkomunikasi dengan Tuhan di surga. Betul? ketika Allah menciptakan Nggak usah manusia, menciptakan, ini interaksi dulu ah. interaksi, Pak. Interaksi dia. Maka berinteraksi. Kalimatnya Tidak mah begini, lu masih baiklah cocok sama kita- Edu. Edu pinter, Baiklah cepat lu kita, muter-muter. baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Mereka berinteraksi Iya, berinteraksi. Jadi Tuhan interaksi sesama Tuhan. Iya ya betul. dengan dirinya. Nggak Iya, masalah. Tuhan berinteraksi sama Tuhan. Jadi ketika di Alkitab dikatakan marilah kita, itu bukan kita bohongan. Mm-mm. Gitu Iya, loh, bukan kita sendirian tapi ngomong kita.
Jadi Tapi itu real. Aduh, batu gue. Waktu Yesus Gitu loh. dibaptis itu kan waktu Yesus dibaptis nih di Sungai Yordan. Terus ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada suara Bapa di surga. Itu ada 3 identitas, ada 3 oknum yang berbeda tempat. Yang mana yang Tuhan? Ketiganya Berarti, wah, nambah lagi 3 Tuhan lagi dong. kan Trinitas. Oh, 3 Tuhan. 3 di dalam satu Allah. Satu, saya ulang ya, Bang ya. Matius. Allah yang Esa. Dengerin dulu. Allah Ini yang saya- Esa paham nggak? Iya, Allah yang iya, Esa. iya. Paham saya. Santai aja, Bang. Jadi waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi Yohanes ini membaptis Tuhan. Jadi ada Tuhan sedang dibaptis oleh Yohanes. Terus ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada juga suara Bapa dari surga. Ini berbeda tempat loh ini. Oh iya, Satu di betul. surga, Betul. satu di awan. Betul. Tapi ketiganya adalah satu. Satu Ya. Esa. Saya ulang ya. Iya. Satu di Ulangan surga. nama 4 tadi. Dengerin dulu, Tuhan Bang, itu belum adalah selesai. Esa. Tidak man, ntar dulu, Bang. Satu di surga, satu di awan seperti merpati, satu lagi dibaptis di Sungai Yordan. Betul. Satu berbentuk manusia, satu Betul. berbentuk merpati, satu tidak berbentuk. Yang mana yang Betul. Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Ketiganya adalah Tuhan. 3 Tuhan. Selesai Oh enggak lanjut. dong. Tadi Makanya ketiganya kita adalah Tuhan. loh, kita itu 3 pribadi di dalam satu hakikat yang sama, yaitu Waktu Allah Yesus itu. dibaptis, Bapa, Putra, Roh Kudus ini menyatu atau berpisah? Berpisah dong, beda dong. Berpisah. Jadi Kalau dia gini loh, berpisah, gini, kalau Pak, dia Pak. dengerin Pak, dulu. Waktu gini, dia gini, berpisah, waktu dia berpisah berapa Tuhan? Gini. Sini, saya kasih tahu. Kalian Ya, silakan, itu silakan. membayangkan Tuhan itu, Allah itu seperti manusia. Ada Yesus- 3 orang. Yesus kan manusia. Tunggu. Ada 3 orang. Kalau 3 orang nggak mungkin satu. Yesus kan Makanya- manusia, Bang. Tunggu, makanya jangan berpikir bahwa Allah itu seperti manusia. Yesus itu manusia. Jadi walaupun ada 3 pribadi, ketiganya itu tetap satu. Iya, tapi Esa. Yesus itu sedang dibaptis berbentuk manusia. Oh iya, Satu. tapi dia adalah roh Allah. Di dalamnya itu Iya. adalah roh Allah. Kalau begitu saya tanya, apakah tubuhnya Yesus termasuk Tuhan? Kalau rohnya Tuhan, artinya dia Tuhan juga dong. Tubuhnya juga Tuhan. Tubuhnya juga Tuhan. Berarti Tuhan Anda pernah mati. Pernah mati, betul. Oh, kalau mati berarti tinggal 2. Enggak, kan rohnya masih ada. Nah, tubuhnya juga Tuhan. Loh, kan itu tubuh jasmania, itu kan bisa Iya, digantikan. makanya saya tanya, tubuhnya Yesus termasuk Tuhan atau bukan? Oh iya dong. Betul. Ya berarti Tuhan mau pernah mati. Nah, Emang salah. Emang orang kalau mati, rohnya mati. Bukan orang, ini Tunjukkan nih, Tuhan. tunjukkan nih Bang. Iya, Bang, iya, Abang, silakan, Bunda. tolong bantu kami. Tunjukkan bantu kami. Yang mana Tuhanmu nih? Wah, Ada lagi nggak disiram usah, air. nggak usah. Dengar Kita- dulu. kita- Ini data. kita udah Data ngomongin yang ini. tadi udah jelas. Ketika Yesus dibaptis, ini data ya di Lukas ya. Ketika semua orang sudah dibaptis, kemudian Yesus pun dibaptis. Turun ketika Yesus dibaptis, dia berdoa, dia menengadah ke atas lalu berdoa. Ketika dia berdoa, turun burung merpati nih, berterbangan burung ya. Iya. Terdengar suara dari atas, suara Bapak. Kata Bapak dari atas nih, dari langit, "Engkau anak yang kukasihi, Dah. kepadamu aku berkenan." Iya. Berarti ada yang lagi disiram air, ada burung merpati, ada Iya. suara Bapak di atas. Berarti ini berpisah atau gabung-gabung? Berpisah. Lah, kenapa kau bilang ini 1? Coba Loh. kita hitung. Yesus, Gini. Balik kita lagi. hitung dulu. Kita Bunda belajar menghitung jangan dulu. membayangkan 1. Dengar Allah dulu, itu Leo. seperti benda. Kita hitung dulu. Ini data loh, data di Bibelmu ini begini ya, data di Bibel ini kita buka Lukas ya. Yesus kita hitung, Yesus lagi disiram air dibaptis oleh Yohanes, manusia yang baptis ya. 1 Yesus. Hitung ya, 2 Paham burung. saya, 3 Bapak. paham. Berapa? Berapa? 3. Kita hitung dulu. 3. Berapa Tuhanmu? 3. Oh, Berapa 1. Tuhanmu? Esa. Lah kok 1? Loh. Ini kan 3. Mana Loh. satunya? Kenapa membayangkan Allah itu seperti barang?
Loh ini kan ada ini. Emang ini apa? Jangan. Ini yang Ulang, dibaptis salah ini. berpikir. Yang Udah, dibaptis Rama, ini. Gini. Bentar. Yang dibaptis ini roh atau manusia? Kalian membayangkan Allah itu seperti Ini bot. data. Ini yang dibaptis ini manusia atau roh? Jawab. Jawab. Idama. Ini yang dibaptis ini manusia atau roh? Manusia. Manusia. Ini burung ini, apakah dia termasuk ini? Ini burung? Apa Itu bergabung? melambangkan Roh Kudus, melambangkan Nah, Roh Kudus. Berarti ada Yesus yang berupa manusia, ada burung, berarti dua ya, satu manusia, satu burung, satu Bapa. Berapa Itu semua ini menurut- anak-anak? Itu hitungan manusia. Dia kan Allah, bukan hitungan Betul. manusia. Ini di Jadi sini cara ketika dia berpikirnya- dibaptis ada Allah. Ketika dia dibaptis sebentar. Ketika dia dibaptis, Bang, ketika dia dibaptis dia Allah atau dia manusia? Dia Roh Allah, Allah. dia manusia Allah. Dia Ya dia kan dua-duanya. manusia. Terus ini Dua-duanya. apalagi nih? Allah Bapa. Jadi ini Allah dan Allah sekaligus manusia. Iya. Dia Berarti Bu, ada Allah, ada Tuhan Roh itu Allah. Kudus, Bu, ada Bapa. Bunda Tuhan itu bayangin. Esa. Bayangin Allah itu anggaplah kita anggap angin. Kalau Bunda kenapa kau bisa- bilang bisa angin? pecahin nggak? Dia bersuara di atas. Tunggu. Kenapa kau bilang angin? Dia bersuara di Enggak, atas ini. saya Dia bersuara. mau biar gampangnya jangan nganggep Allah itu seperti benda. Nah, tidak. Itu loh. Loh, dia ini saya tanya kau, dia terpisah Kalau ini, dia ada- terpisah atau dia bersatu? Kalau dia nih. terpisah atau bersatu? Ini Iya, yang tiga sosok ini dia bersatu atau terpisah? Bunda Ingat loh, dan ada yang lagi lainnya. diguyur Tunggu, air. dengar. Ada yang Udah diguyur air, paham. ada yang berterbangan, ada di langit. Tiga tempat terpisah. Ada Iya, di bawah betul, di bumi betul. disiram air, ada Betul. berterbangan, ada di langit. Tiga terpisah. Kenapa kau bilang ini satu? Nih, Gimana itu karena pikiranmu? kalian membayangkan itu ketiganya seperti benda atau seperti Ini saya tanya dulu wujud kau. gitu. Ini terpisah atau bergabung? Roh itu tidak Ini terpisah. terpisah atau bergabung? Terpisah ini atau bergabung? Terpisah. Terpisah. Tapi kalau Ada roh berapa ini? itu, Ada kalau berapa roh terpisah itu ini? tidak Jangan kau bicara roh, karena Loh. ini dicerita ini dia diguyur. Masa itu ada roh diguyur roh air? firman Allah, ada Roh Kudus, ada Roh Bapa. Berarti Ada. tiga ya. Ada roh Yesus, ada Tapi burung, ada Bapa. Berarti tiga roh, ya. Roh itu tidak bisa dibilang tiga benda. Loh ini terpisah. Ih, Gimana menyatunya? sekarang Gimana? kalau misalkan di kamar ada angin, Kita ada tidak bicara di angin kamar, darat. ini data. Tunggu, Ini ada data. angin darat. Ketika Yesus dibaptis, ada burung berterbangan di atasnya, ada Bapa Ya, di atas sama, terpisah. sama. Suara Bapa di atas berbunyi, "Engkau Betul. anak yang kukasihi." Artinya tiga sosok tempat berbeda. Artinya tiga sosok berbeda. Di mana Iya. satunya ini? Nih, ada angin barat, ada angin timur, Edu, Nah, ada ini angin bahasa angin laut, ya. Perasaan ada kita nggak angin bahasa angin. mana? Tapi itu satu. Bentar, Bunda Rama. Iya. Edu, kamu tuh lihat itu di room besar. Jangan kau kemana-mana. Kau lihat di room besar itu, kau bisa lihat nggak? Kau lihat itu, kau tak kemana-mana narasi kau. Loh, Lihat di itu room besar saya dulu. akan coba untuk biar jangan menganggap Allah itu seperti manusia. Tiga Jangan orang. kemana-mana narasi kau sekarang Gini, lihat yang seolah-olah ditunjukkan Bunda Rama di room besar. ada tiga Nggak ada benda, sekolah. ada tiga benda. Oh, tiga orang dong. Loh, gimana sih? Gitu Ini kau loh. pikir ini yang diguyur ini adalah Allah. Ini juga Allah. Gitu pikiranmu kalau kau Betul bilang dong, satu. betul dong. Karena itu Ini satu burung, hakikat. Jadi Satu berapa hakikat. Tuhanmu? Kalau ini Allah, ini juga Allah, berarti tiga Allahmu, tiga Tuhan. Itulah kenapa ada deklarasi Itu Allah doktrin. itu Esa. Di Enggak. mana Esanya ini? Apa itu Esa? Apa itu Esa Esa? artinya kesatuan. Di mana ada Esa kesatuan, Dodon? Oh, pelajarin dong Di bahasa. mana Esa? Loh. Kasih saya data di mana Esa itu kesatuan. Loh.
ehad itu adalah kesatuan, bukan cuman satu Mana ada biji. kesatuan ehad, betul Oh, sekali nih orang. silakan pelajari dulu. Yang nyata ini, yang fakta data di Silakan Bibelmu. Bunyi dipelajari Bibelmu dulu. begini ya. Bunyi Bibelmu begini bunyinya ya, dengar bunyinya ya. Ketika semua orang dibaptis, ketika semua orang selesai dibaptis, Yesus pun dibaptis. Yesus menengadah ke langit. Kemudian Iya. dia berdoa. Ya. Yesus Berdoa sebelum itu dibaptis, dalam dia berdoa. Kristen berkomunikasi ya, bukannya Ya. cuman sekedar Berarti dia meminta-minta. di bawah, dia berdoa kepada yang di atas tuh. Terdengarlah suara dari atas, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Tidak mungkin kau mati konyol di tiang salib. Enggak ada sambungannya ya. Kalau Oh, dikasihi nggak mungkin dia oh, mati konyol di itu. tiang salib ya. Ngarang. Jadi tiga terpisah, ya ada Bapa, ada burung, ada Yesus. Nggak masuk akal kok kalau kau bilang ini bersatu. Masuk Bang. akal karena Gimana dia roh bersatunya? Allah. Jadi kan bukan roh. Jadi Pak Edo, Ini kan lagi mereka dibaptis itu ini. Pak Edo, Oh, mereka itu membatasi kuasa keelahan Allah. Iya, Bahwa Allah betul. itu kan bisa di Gimana? Jakarta hari ini dengan waktu yang sama, bisa di Maha Amerika. hadir. di mana saja. Oke, kalau Jadi- kau bilang jadi Yesus, mereka berarti tidak kau bisa sebentar. memahami iya, iya, itu Bang. yang seolah-olah kalau Allah Yesus. pindah, ya yang sono nggak ada gitu kan. Ya gitu. Nah, Iya, iya. ini iya. Bang, ini kau Jadi Tuhan kan ini Omnipoten karena kau nggak bilang ada. ada roh Allah. Konsep omnipoten nggak ada ya. Gak sih, saya Nggak tidak ada. jual poteng ya, poteng itu makanan dari Omnipoten tape Bunda, singkong. omnipoten. Tape singkong itu di sini Maha poteng ya, hadir, poteng. maha Enak hadir. dengan es sirup. Nah, kita turun bahas dulu ini ya. Nyata-nyata ini tidak ada bersatu ya, kecuali dia numpuk di sini bersatu semua di sini ya, numpuk. Di dalam Bibelmu pun ketika Yesus terangkat dia duduk di sebelah kanan ini. Yesus terangkat dan duduk di sebelah kanan Bapa. Iya, benar. Kalau dia adalah Benar. satu, dengar, kau diam kalau kita kasih tahu supaya kau nggak sesat. Kalau Nggak, betul, Yesus betul. adalah satu, ketika dia terangkat harusnya melebur masuk karena dia sudah terangkat kembali kepada keilahiannya. Fakta data di Bibelmu, Yesus terangkat duduk di samping kanan Itu- si Bapa. Itu Kalau dia ini Tuhan itu atau Allah itu sendiri harusnya melebur sudah. Bergabung bukan. dia masuk. Nah, kenapa masih duduk? Dan burung merpati nggak bisa peribahasa nggak pernah lagi Bunda, disebut-sebut. duduk di Kok sebelah peribahasa? kanan Bapak itu bukan letter luck Peribahasa diartikan. lagi. Kok peribahasa lagi? Ih, dengar, ngomongnya dengar. dia ini, Itu adalah pintar kali sharing- dia ini ya, kabur-kabur. sharing kemuliaan, Kalau Bapak di dalam sharing Yesus, tahta. itu apa? Kalau Sharing Bapak di tahta. dalam kok sharing tahta. Loh, Gimana iya. sih? Belum betul. Kemuliaan, kita lihat di Wahyu ya, orang-orang berdoa di sana ya. Kemuliaanlah bagi Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Berarti masih dua toh? Padahal udah di atas ini, udah di keadaannya sudah di surga. Posisinya Coba baca di mana, Wahyu. Bunda? Di Wahyu tuh, di Tanya Wahyu dulu, di surga Pak Edo, ceritanya. tanya dulu bagaimana konsep Kemuliaan bagi kemahajuan Allah Bapa bagi kita dan kita. anak Iya. domba yaitu Yesus Kristus. Berarti masih dua toh? Harusnya kalau sudah di atas sudah bergabung. Sudah Dua. bergabung ini kembali kepada ke Bapa ini keilahiannya harusnya bergabung karena dia kan berasal dari Bapa. Cerita kalian kan? Justru Yesus keluar itu dari membuktikan Bapa. kekuasaan Harusnya ketika Yesus. naik, loh, kekuasaannya kok masih dia duduk Iya. di samping kanan Bapa. Oh iya, itu berkuasa dong di Berarti samping dua Tuhanmu singgasana. sampai di atas, Oh sampai iya. di atas tinggal dua Tuhanmu ya. Artinya Roh itu Kudus dia nggak ada lagi. Tuhan, betul nggak? Ya kok, berarti Bapa Tuhanmu, Yesus pun Tuhanmu. Iya, tapi mereka satu. Gitu Enggak ada satu kok dia duduk di samping kanan Bapak kok gimana kok kita Loh, berbohong? satu itu kan nggak harus istilahnya kayak gimana apa istilahnya Yesus terangkat. dua orang gitu loh. Bunyinya begini ya, Yesus terangkat dan duduk di samping kanan Bapa. Berarti ada Bapa, ada Yesus. Ada Artinya Bapa dan itu- ada Yesus. Mari kita lihat gambarnya ya. Yesus duduk di samping Itu jangan kanan lihat Bapa. gambar itu kan Lah, kata-katanya bisa-bisanya begitu kok. bisa-bisanya Andaikan Da Vinci itu Da andaikan Vinci. andaikan tertulis, Yesus terangkat lalu melebur, masuk menyatu dengan Bapa, itu baru. Tetapi katanya dia duduk di samping kanan. Coba kalau kau bilang istrimu duduk di samping kananmu, berarti istrimu bukan kau toh. Kenapa nggak ada otakmu itu? Ah, kau ini kenapa sulit kali dikasih tahu. Kalau Yesus duduk di samping kanan Bapa, berarti Yesus ada, Bapa juga ada. Coba suruh istrimu duduk di samping kananmu. Apakah istrimu adalah kau? Ya tidak toh.
Apa otakmu nggak nyambung-nyambung dari tadi sampai saya teriak-teriak sih? Coba kita lihat ya. Yesus duduk di samping kanan Bapa. Aku ada gambar biar kau nyambung otakmu itu. Lukas 22:69 Bunda. Gambar aja Bang, kalau tidak kasih gambar ini orang otaknya buntu. Oh, nggak buntu. Oh, ya, kita kasih ya. Cuma belum bisa memahami aja mungkin Ya, karena kalau duduk itu apakah satu orang kalau duduk di, coba kau itu suruh istrimu duduknya duduk. di Ada istrimu mana? di situ. Duduknya di mana, Di Bunda? samping kanan Bapak. Di sorga kan? Iyo. Oh iya, Sudah siapa yang di sorga? Apakah dia bukan Tuhan? Nah, ini Tuhanmu ya. Nah, ini Ketika Ketika Yesus di tertulis sorga, data, dengar artinya dulu dia Bibelmu, menjadi satu, nggak ada di punya situ menjadi kuasa, satu. gitu loh. Ketika Yesus terangkat, dia duduk di sampingnya Bapa. Ada Bapa, ada betul. Yesus. Berapa ini? Ada pula Roh Kudus ya ikut ya. Berapa ini kalau begini? Jadi sudah di atas loh. Tiga Sudah di surga ini. pribadi di dalam satu Allah yang esa. Di mana ini masih terpisah ini? Loh, kan tiga pribadi, bener. Lu Nah, gini dulu Bunda. Kau Benar, bilang tiga no. pribadi Ini dulu, yang ini dulu, Bunda. terpisah Bro, yang iya, berbeda bentar. Boleh bicara nggak bentar? dalam satu Allah. Bro Edu boleh bicara bentar ya? Yes, silakan. Menurut Anda Bro, Yesus itu di surga itu masih berbentuk manusia atau tidak? Berbentuk manusia dan Allah. Jadi Yesus di surga itu laki-laki ya, manusia ya? Iya, betul. Oke. Berarti Tuhan Anda itu manusia? Manusia dan Allah. Oke, Tuhannya manusia. Anaknya Maria itu ya? Dia ada dua kodrat. Ingat ya, Bagaimana ingat ya, mungkin ingat ya, Yesus ingat dengar dulu, ya. Bang. Halo. Bang, Ingat izin ya. dulu, Bang. Izin Yesus dulu, Bang. itu adalah yang paling unik. Dia punya dua kodrat. Ah, Kita nggak bahas, nggak ada Satu. datanya di Bibelmu itu. Mana Jadi- datanya itu dua kodrat? Ada. Bentar dulu, jangan Mana kesana ada dulu lah, tanda? nanti lah. Nanti Sebentar lah. doang ini. Ya, Yesus silakan. di surga, anaknya Maria, laki-laki. Bapak itu roh, Roh Kudus itu roh. Ada berapa Tuhan itu? Bro, Apa? ada berapa itu Tuhan? Ada tiga. Tiga Tuhannya udah dari tadi kayak ngomong tiga Tuhan. Tiga aja. pribadi. Tadi, Kek. Oh, susah amat sih. Orang dari tadi saya bilang tiga pribadi dalam satu Allah. Masalahnya di mana sih? Ya Tuhanmu Tiga tiga, nggak ada pribadi ini sama masalah. atau beda? Enggak. Ketiga Kalau pribadi- misalkan dengerin lah. sumbernya satu, nggak bisa Ketiga dibilang tiga ini, pribadi. dengerin dulu. gitu Ketiga loh. pribadi ini sama atau beda? Berbeda. Berbeda. Berarti tiga Tuhan Iya. yang berbeda. Tiga Tuhan yang berbeda. Ya udah cukup selesai Bunda, tiga Tuhan Enggak, berbeda. satu Barusan lu kesatuan. ngomong. Loh, makanya jangan berpikir linier. Seolah-olah Allah itu kayak orang-orang. Ada tiga orang. Ya kan Ini Tuhan tiga roh. manusia. Emang Ini Yesus kan tiga Tuhan roh. manusia. Yesus itu Ini ada orang Mana loh. itu? Bro, Loh. Yesus itu orang loh. Tapi kan dia ada rohnya juga. Iya, tapi Roh Allah. ada juga manusia. Ada roh Allah. Ada juga manusianya, anaknya Maria. Oh iya betul. Tapi roh Jadi Tuhan- Allahnya lebih kuat daripada manusianya Ya dong. berarti Tuhan Anda orang. Gimana? Hah? Tiga Tuhannya pribadi Iya, di Tuhan dalam Anda satu. orang. Oh ya nggak masalah. Ya nggak ada masalah, Nggak Tuhannya orang. nggak Udah. masalah. Tapi kan bukan cuma sampai di situ, ya kan? Ya udah, silakan tambahin lagi. Iya, jangan selesai sampai di situ. Tambahin lagi aja nggak Ya, apa-apa. intinya dia sudah mengakui Tuhannya adalah manusia orang. Oh, betul, Tuhan Yesus. Iya manusia. Betul. Jadi Tapi Tuhan ada Allah itu Bapa loh, ada Roh manusia. Kudus juga loh, gitu Manusia. loh. Bagaimana caranya ya? Tiga Karena pribadi di dalam satu Allah yang esa. begini, kalau kita baca di Bible, apa itu roh ya? Yo, Apa itu yo. roh? Menurut apa itu Islam nggak tahu Kita- roh kan? Kenapa nggak tahu? Yang menciptakan Kan roh itu ada. di Zakaria itu yang Enggak, menciptakan di Islam roh. nggak tahu roh. Yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia itu adalah Ada Tuhan. tuh Di ayatnya. Zakaria Kamu nggak usah tahu lah tentang roh gitu kalau nggak salah. ya. Zakaria 1:16 kok Allah yang menciptakan. Nah kalau kita Ada lihat tuh. ya mana tuh tadi gambar. Nggak Ini usah kalian gambarnya. tahu tentang roh katanya gitu kan? Di Islam. Nih. Ini datanya ya. Nah, kabur. bahkan Nabi sesudah Muhammad aja nggak itu, dikasih Yesus- pengetahuan Ih, tentang kenapa roh, dia tapi ini kok- cerewet kali ya, mute dulu host.
Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kalau dia duduk di sebelah kanan, berarti ada di sebelah kirinya. Siapa di sebelah kirinya? Yaitu Bapa. Berarti ini ketika terangkat di sorga, naik ke sorga ini, Tuhanmu dua, masih dua Tuhanmu di atas. Nggak Ya? masalah. Oh enggak, ya udah kalau dua Tuhanmu, dia sudah akui Tuhannya dua. Di dalam sorga itu udah satu Allah itu. Enggak ada dua di situ gambarnya, kecuali kau ada data. Kalau kau cuma nipu-nipu enggak ada pemahamannya data. Juga masih dilawan. Tadi udah dia akui loh Bunda. Tadi udah dia Iya. akui bahwa Tuhan Betul, itu betul, orang. betul. Udah selesai, Iya. Tuhannya orang. Sebetulnya agak uniknya adalah Enggak ada unik. Tuhanmu manusia, dan ketika duduk di sebelah kanan Bapa berarti dua Tuhanmu. Tambah satu Roh Kudus, tiga. Udah pasti itu, udah jelas itu Tuhanmu. nggak Tidak masalah. Nggak masalah. Iya, nggak ada masalah. Kalaupun Tuhan kan celana dalammu, nggak ada masalah. Cuma kita hanya menyampaikan, Tuhanmu ini dua loh. Ketika dia terangkat duduk di sebelah kanan Bapa di surga, masih ada Yesus, ada Bapa, nggak menyatu. Kata kalian kan, Bapa berasal ketika dia kembali kepada keilahiannya. Faktanya enggak, Kok gitu ya. Ya, jadi hanya membatasin ke Iya. kekuasaan Allah. Itu Iya. aja Justru kamu masalahnya. membatasi Jadi, kekuasaan Tuhan. Kalau dia diludahi, mengkebirkan ditempeleng, disalib, Oh, justru kau yang membatasi. itu justru kemuliaan Kalau Allah Tuhan itu. Gini Padahal otakmu bagi Allah sedikit kan ya. tidak mustahil. Gini otakmu sedikit, Bang. Otakmu sedikit kita fungsikan. Yang membuat aturan hukum dosa itu kan Tuhan. Kita sepakat ya. Yang tadi yang diludahin itu Saya- ada di Sebentar kita bahas itu meludahi, kita bahas dulu ini. Yang membuat hukum dosa itu adalah Tuhan tuh. Setuju? Mas, nggak ngerti Bang? maksudnya hukum dosa apa maksudnya? Jelasin Pelanggaran adalah dosa. Ketika Adam dilarang, jangan kau makan itu, dia melanggar, artinya dia dosa tuh. Dia kena hukuman terus? tuh Adam. Yang membuat hukum dosa ini adalah Tuhan. Tapi kenapa Tuhan hukum sendiri dosa. yang harus turun ke bumi untuk menebus dosa itu? Sementara dia sendiri yang buat aturan. karena Misalnya nih, Allah misalnya itu nih, sangat mengasihi misalnya manusia, misalnya makanya kau dia nggak ada, mau turun. kau nggak ada otakmu, kau nggak ada data, kau turun, nyimak dulu di bawah ya. Misalnya nih Bang, kita analoginya gini ya. Polisi nih berdiri memasang rambu ya. Polisi memasang rambu aturan. Kalau ada yang lewat rambu ini kena tilang, pelanggaran. Dia masang ini, polisi masang nih rambu nih. Gak boleh ada yang melanggar. Kalau ada yang melanggar berarti pelanggaran, ya kan? Ada yang melanggar nih, manusia nih buru-buru nggak patuh aturan, melanggar nih pengendara nih. Pengendara melanggar. Kenapa pengendara yang melanggar nih? Kenapa polisi ini yang harus maju ke sidang untuk bertanggung jawab? Kenapa? Apa masuk di akalmu itu? Ya, polisi yang harus menebus si pelanggar ini. Gak masuk akal. Yang melanggar ini, yang melanggar aturan lalu lintas ini harusnya dia yang bertanggung jawab. Kok yang membuat aturan yang harus bertanggung jawab? Tuhan yang membuat aturan hukum dosa kalau dilanggar kepada Adam. Oke? Adam melanggar, tidak taat. Dia sendiri yang turun ke bumi, mati terkutuk di tiang salib, kata si Paulus. Lucu enggak? Ya lucu bagi kami. Kalau kalian biasa-biasa aja, yaitu namanya doktrin. Tuhan nih membuat aturan. Adam, bila kau makan buah ini, kau akan berdosa. Tuhan membuat aturan nih. Tiba-tiba Adam melanggar. Kenapa Tuhan sendiri yang harus turun menebus pelanggaran Adam? Sama tadi polisi itu, dia yang membuat aturan, barang siapa melewati rambu-rambu ini tidak taat akan ditilang. Tiba-tiba ada yang melewati, melanggar. Polisi yang bertanggung jawab. Dia yang harus disidang karena pelanggarannya sih yang tadi yang tidak taat ini. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Kalau pakai akal, kecuali kalau dimatikan akal ya. Itu. Lanjut. Yang lain. Iya. Nah, jadi Bunda, kenapa Allah di Adam dan Hawa itu Allah menyatakan kekudusannya dengan satu
perintah untuk melihat ketaatan manusia. Tapi kan Adam dan Hawa kan tidak taat. Ini pada- konten-konten ini kok dapat kata Allah dari mana sih? Kenapa nggak teos saja sih bro? Soalnya ayatnya begitu Pak. Nggak ada Allah itu di Bibelmu, nggak ada. Itu terjemahan yang salah. Yang ada Kalau adalah bahas itu Tuhan mungkin- atau dewa. Nggak ada Allah di Kalau sana. masuk ke bahas itu ya mungkin Bapak sharekan aja ke LAI gitu Ya, Kalau kan kita udah bahas salah, itu jangan dipakai mungkin- lagi dong. Saya kan edukasi Anda di sini. Masa terjemahan salah Anda masih pakai? Jujur dikit apalah. Gak apa-apa tuh jujur. Pakai aja Tuhan atau Elohim gitu loh bang. Allah itu sembahannya umat Islam Mohon loh. izin turun deh. Toteos. Mohon izin ya, kalau bahas itu saya turun ya. Kenapa Gimana emang? host? Pak Julfi? Kenapa takut Enggak, dibahas saya nggak bang? mau masuk ke ranah itu gitu. Ya udah terserah Oke. lu lah. Ranah lu apa aja lah silakan. Ya. Berarti kalau Mohon izin. kau misalnya bang, abang jangan dulu satu kali lagi. Misalnya nih, kau buat suatu aturan, ya, kau buat suatu aturan nih, misalnya nih tetanggamu, kau jangan maling ya, ini punya orang jangan kau maling. Tiba-tiba tetanggamu melanggar, kau yang mau dihukum gitu. Mau bang dihukum. Nah, justru itu Bunda, Adam dan Hawa kan dihukum. Perempuan itu harus melahirkan dengan bersusah payah, kan ada hukumannya. Tuhanmu Sampai turun dia ke harus bumi berakhir. menebus dosa siapa? Tuhanmu turun ke bumi menebus dosa apa? Dosa waris Adam. Nah, betul, ada dosa Kan mati konyol. di situ. Makanya dibilang Ya, kalau artinya kamu bang, kalau kamu sudah tahu tadi yang membuat aturan dosa ketika Adam melanggar kan diperingatkan oleh Tuhan tuh. Adam, jangan kau makan buah ini. Kalau kau makan itu Kalau berarti mati. kau melanggar, kau akan mati. Melanggar Adam kan? Akhirnya apa? Ya. Ketidaktaatan Adam di Roma menurut Paulus melahirkan dosa waris. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Untuk penebusan ini turunlah Tuhan ke bumi, ceritanya di Bibelmu katamu. Padahal nggak begitu ceritanya ya. ya, Menurut doktrinmu turunlah Tuhan ke bumi. Entahlah anaknya yang dikirim atau dirinya sendiri, kan beda-beda ini karena ada oneness, ada trinitas. Turunlah ini Tuhan itu sendiri kalau oneness, mati tersalib untuk menebus dosa waris Adam. Padahal yang membuat aturan dia loh. Adam, jangan kau makan ini, kalau kau makan kau berdosa. Dia sendiri yang setelah Adam berdosa, dia sendiri yang turun menebusnya. Kan lucu. Kemudian kalau anaknya dia kirim anaknya. Udahlah, kau turun karena ini si Adam ini melanggar, kemudian dia kirimlah anaknya untuk menebus. Misalnya nih, saya punya perusahaan nih. Kau melanggar di perusahaan saya, kau kerja di perusahaan saya tuh, kau melanggar. Misalnya kau mencuri apa di perusahaan saya tuh, saya pemilik. Karena saya saking sayangnya sama kamu, saya mengorbankan anak saya membunuh anak saya supaya kau diampuni. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Anaknya itu yang dikasihi. Coba tadi ketika dibaptis, terbuka langit, kemudian terdengar suara, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Tuhan berkenan kepada Yesus, kepada utusannya. Lalu tiba-tiba dia dikatakan jadi tumbal, jadi penebusan. Bagaimana mungkin anaknya yang dijadikan korban? Kan bisa Tuhan itu. Kalau kalian mengimani begitu, di mana kemahakuasaannya? Tuhan kan bisa mengampuni. Yesus sendiri berkata, dosamu sudah diampuni tanpa ada pengorbanan, tanpa ada kematian Yesus. Yesus pernah berkata, dosamu sudah diampuni. Artinya Tuhan sudah mengampuni dosamu. Terus kenapa kau imani bahwa Tuhan sendiri yang harus turun menebus dosa-dosa itu? Padahal tidak ada seperti itu pengajaran Yesus. Itu aja. Oke bang, kalau kamu turun ya turunlah. Tapi memang kata mau saya tunjukkan data? Saya mau tunjukkan data buat Bunda. apa itu? Ya silakan. Ya pengajaran Iya. Tuhan bahwa Yohanes. dia menginginkan darah Yesus. Bunda biarin dulu kasih data dia. Kasih dia data apa? Iya, kasih data dulu. Coba silakan data apa bro? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besarlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang Menjadi percaya tumbal. kepadanya, supaya Mendapat hidup selamat. Mendapat supaya hidup setiap kekal. orang yang Biar dulu, percaya Bunda. kepadanya tidak binasa. Saya ulang ya, sudah dipotong si Bunda nih. Iya, iya. Saya ulang ya. Jangan dipotong Bunda. Yohanes Kasih dia. 3:6 Adil juga. Oke. Yohanes kita buka. 3:16. Yohanes 3:16. Karena Baik, alasannya Yohanes. ada karena di setiap. Karena begitu besar, nggak kecil, nggak tanggung-tanggung gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18, barang Oke. siapa percaya kepadanya Jangan terlalu panjang. Pelan-pelan. Pelan. tidak akan dihukum. Habis ini saya dulu Pelan. Bunda, setengah menit. Habis ini saya dulu. Jadi gini bro. Bentar bang, sebentar. Satu menit Bang Handi, baru Bang Handi ambil alih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya menjadi tumbal. Enggak toh? Mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya sebagai apa? Enggak ada tertulis di sini percaya sebagai Tuhan ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya percaya kalau dia utusan, memang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nih hidup kekal. Hidup kekal nih. Apa itu hidup kekal? Kita lari ke Yohanes 17:3. Hidup kekal di situ ya. Yohanes 17:3 lihat. Izin sedikit kali Bang Handi. Kita kasih dia hidup kekal. Jadi kita urai di sini ya, hidup kekal. Nih. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu. Poinnya ini penting ya. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup kekal kan tadi yang kau angkat, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar nih. Poinnya di sini nih, kalau kau betul-betul berpikir satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang kau utus. Jadi hidup kekal itu ini persyaratannya, mengenal Allah satu-satunya. Dia mengirimkan anaknya bukan untuk menjadi penebus, mati di atas salib terkutuk, enggak ada tertulis begitu. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Enggak ada tertulis percaya sebagai Tuhan, enggak ada yang kau bawa tadi. Menyangkut hidup kekal, inilah hidup yang kekal itu, yaitu, ini kata yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Enggak ada tertulis mengenal engkau adalah Trinitas. Iya benar cukup. Oke, cukup, silakan. Saya mau nanya dia dulu ini bro. Datamu kan Yohanes 3:16. Jadi ada Bapak di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya mau nanya kepada Anda bro, apakah Yesus itu diberi karunia waktu Yesus disalib? A. Diberi karunia, B. Tidak. Silakan bro. Yohanes 3:16, Bapak di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sedangkan Yesus itu di bumi diolok-olok, ditangkap, diludahi, ditamparin, bahkan ditelanjangin lah. Terus di atas salib itu diikat, dipaku begitu, tombak lambungnya, tewaskan gitu. Pertanyaannya bro, yang dialami Yesus ini karunia Bapak di surga atau siksaan siapa bro? Silakan dijawab. Ini karunia atau bukan dalam hal penyaliban, penangkapan dan penyaliban? Silakan. Baik, jangan dipotong ya. Enggak. Baik, oke, terima kasih. Ayat ini mengatakan ini diberikan kepada manusia, kepada Pak Handi, kepada saya, kepada semua orang ada di dunia ini. Yaitu siapa diberikan? Namanya Yesus. Untuk apa? Untuk mati bagi kita. Siapa yang percaya tentang ini akan diselamatkan. Tapi siapa tidak percaya, ayat ini mengatakan akan dihukum. Begitu Pak Andi. Pertanyaan saya gini, bukan itu ya. Kan Yesus Bapak ini di surga memberikan karunia kepada anaknya yang tunggal di bumi.
pertanyaan saya, ternyata anaknya di bumi ini mengalami musibah. Apa itu musibahnya? Ditangkap, ditelanjangin, kemudian diolok-olok, digamparin, ya. Terus kemudian disuruh mikul salib, naik ke Golgota, diikat tangannya, dipaku, digantung, mati terkutuk di tiang salib, Galatia 13. Pertanyaannya adalah, proses yang dialami Yesus di muka bumi ini karunia Bapa atau ini siksaan Bapa? Silakan. Baik. Pertanyaan Bapak tadi yang pertama, bahwa ayat 16 tadi itu bukan Allah mengaruniakan kepada Yesus, tapi Yesus yang dikaruniakan untuk kita. Saya ulangi kalimatnya, Pak. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang Oke. tunggal itu. Stop dulu. Jadi bukan- Stop dulu. Di sini siapa yang memberi karunia, siapa yang menerima karunia? manusia menerima karunia. Anaknya itu siapa? Yaitu anak yang tunggal itu dikaruniakan buat kita. Ibarat saya mengaruniakan Dengerin dulu. mobil Anda ke kok Bapak. membacanya salah sih? Baca baik-baik Apa yang salah? Yohanes 3:16 ya. Yuk saya ulang ya, saya Coba bacain ya baca. Mas ya. Saya bacain ya. Silakan. Ya, Oke, silakan. Saya bacain. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di sini ada karunia. Ada yang memberi karunia, ada yang menerima karunia. Pertanyaan, siapa yang memberi karunia, siapa yang menerima karunia? Silakan. Allah yang memberikan karunia karena begitu besar kasihnya Iya, kepada oke. dunia, sehingga Oke, Allah dia memberi karunia kepada siapa? dunia. Jadi kan karena kasihnya kepada dunia. Ini sudah anaknya baca tadi. siapa? Ini anaknya ini siapa? Ya anak Allah. Siapa itu? Ya Yesus lah, siapa lagi? Jadi Anak Yesus Allah. menerima karunia dari bapaknya gitu loh. Salah, Betul? Bapak salah baca, salah. Saya ulang lagi. Karena begitu perlu ada yang diulang, ngorok udah diturunin salah. dong. Saya ulang ya, saya Diturunin baca aja, lagi ya. Saya baca lagi ya. Salah ngerti Pak. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Siapa Mengaruniakan. yang mengaruniakan? Siapa yang mengaruniakan Yesus? Allah. Yesus menerima karunia enggak? Tidak. Justru dia adalah yang Bapak akan mengaruniakan menjadi karunia bagi Yesus. manusia. Bro, saya baca Nggak ada lagi. salah, Pak. Saya baca lagi ya. Salah. Karena begitu Salah. besar kasih Tuhan akan dunia ini, jadi Bapak ini mempunyai kasih yang besar atas dunia ini, betul? Betul. Betul? Betul. Betul. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Siapa anaknya ini? Yesus lah. Yesus. Jadi Yesus Supaya- dikaruniai oleh siapa? Bukan dikaruniai. Yesus dijadikan karunia kepada manusia. Oke, baik, nggak apa-apa, gue ikutin. Memang itu Selanjutnya, aslinya. Nggak oke, perlu ya udah nggak dikutin. apa-apa. Kita daripada debat kusir nggak apa-apa. Saya nggak mau debat tebel, Iya, bro. benar, Ini, benar, Pak. oke. Ya. Kita lanjut. Selama Yesus hidup di dunia itu, apa karunia Yesus kepada umatnya? Sebutkan. Pemberian Yesus kepada umatnya. Ya, ya. Dia Karunia menyerahkan Yesus dirinya. kepada umatnya apa? Yaitu dia menyerahkan dirinya yang adalah Allah itu sendiri. Karunianya Yesus apa? Artinya itu pengajaran Yesus apa kepada umatnya? Bapak menanya karunia atau pengajaran atau apa? Ya karunia itu Sedikit, pengajaran kan? Oh beda. Oke. Nah, ini Kalau begitu, oke kita beda. jelasin. Tidak. Kalau begitu apa karunia Yesus terhadap dunia ini? Apa? Bapak tahu dulu arti karunia nggak? Arti apa karunia menurut Anda? Nah, menurut Bapak dulu. Kalau bilang Anda nggak tahu, yang nggak tahu. jelaskan. Ya kalau nggak tahu supaya saya jelasin. Iya, ya, Menurut silakan kita, jelasin. Saya mau cocokkan. Aslinya apa? Anda dulu, Anda dulu apa itu karunia? Enggak, kamu mau cocokin. Ya Anda Aslinya dulu. apa? Anda kan Anda yang punya.
Atau saya Nah, dulu? makanya saya tanya. Ya silakan Saya Bapak, dulu. Bapak. Apa Oke, menurut saya Bapak ngajarin karunia apa Anda. menurut Bapak? Silakan. Karunia artinya ilmu yang ada di alam semesta atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Itu arti karunia. Baik. Saya hargain. Kalau Anda Tapi arti menurut karunia kami- apa? Anda dulu lagi Ya, arti menurut karunia apa? Ya, makanya menurut kami itu salah, Pak. Iya, kalau Anda Karunia apa? itu artinya, makanya saya jawab nih. Iya. Karunia itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma. Seperti Kepada Bapak siapa? mendapatkan hadiah. Ya, oke. Kepada siapa Karena saja? kamu di sini. Pemberian Allah cuma-cuma kepada siapa? Kepada orang yang dikasihinya. Siapa itu? Dunia. Anaknya yang tunggal siapa? Yesus lah. Ya berarti pemberian karunia kepada Yesus. Kenakan kau di sini. Jadi Tidak, Yesus itu salah. menerima Bapak karunia salah baca. dari Bapaknya. Bukan kepada dunia ini. Kenakan. Akhirnya terpancing juga Bukan lu. masalah Artinya adalah, diam dulu. Artinya adalah karunia itu bersumber dari Sang Pencipta, diberikan kepada anaknya yang tunggal. Jadi anaknya yang tunggal ini Yesus menerima karunia dari Bapaknya. Itu yang benar. Kamu sendiri yang ngomong loh barusan. Nah, kalau Yesus diberikan karunia, kenapa Yesus diberlakukan tidak adil, malah dibunuh terkutuk di tiang salib? Pertanyaannya, ini karunia atau ini siksaan? Silakan dijawab. Kan begitu tadi topiknya, bro. Gimana itu? Apakah salib itu karunia atau siksaan? Jawab. Macet kan? Macet. Dia sendiri loh yang mengakui bahwa Yohanes 3:16 ya kayak Ada begitu. mute. Mau bicara di mute. Gimana mau Ya bicara? sekarang salib itu karunia dari siapa? Tahu arti karunia enggak? Itu dulu deh. Ya tadi udah dijawab, karunia itu kan pemberian. Karunia itu pemberian Tuhan Ya. yang Maha Kuasa. Kan udah jawab. Ya, oke. Nah, karunia pemberian Pertanyaannya- Tuhan yang Maha Kuasa diberikan kepada siapa? Kepada dunia ini. Anaknya yang 3:16. tunggal dong. Anaknya yang tunggal dong. Bapak di situ udah nggak sepakat. Anaknya yang tunggal dong. Nggak bisa loncat. Gimana sih lu? Enggak, Pak. Salah, Pak. Aduh, gimana tadi lawan? Bapak, Abang jangan membodohi Ini diri lah. Jujur PR dikit Pak apa? Handi dulu ya. Hmm. PR Pak Handi untuk memahami satu ayat ini ya, ayat 16. Nanti Ya tadi diskusikan kan deh sama arti karunia teman-teman apa? yang Ntar dulu, diulang lagi arti karunia apa? Nggak perlu, Bapak salah Nggak salah perlu kalau mengertikan ayat kamu ini. kamu bertabrakan arti karunia yang ada di Yohanes 3:16. Kau salah dari awal. Setelah saya pancing kau arti karunia, ternyata kau mengakui juga. Artinya di situ Bapa yang Maha Kuasa di surga memberikan karunia kepada anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Jadi Yesus di bumi ini dilindungi, diberi karunia oleh Bapa yang mengutus dia. Gimana sih kok salah? Bapak salah ayatnya. Jadi udah kalau lari begitu, tuh. oke, diam dulu sampai ya. Kalau begitu, Yesus itu tidak diberi karunia. Artinya Yesus itu dibenci oleh Bapaknya selama di bumi, betul? Salah. Nah, terus diapain? Salah terus Bapak ini mah. Ya terus yang benar yang salah? mana? Dikaruniai apa dibenci? Yang benar, mau saya kasih tahu yang Nah, benarnya. yang benar yang mana? Yang benarnya dengerin. Yang dengar Ah. gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga si Allah itu telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang benar. Oke, lanjut ya. Supaya hidup kekal Oke, mengenal masalah. Yesus itu udah cukup, nggak apa-apa. Saya nggak mau debat kusir bro sama Anda. Biarlah Ya, biarlah juga, orang saya yang juga suka menilai. makanya. Buang-buang Sekarang waktu kita di sini. lanjut, sabar dulu. Kalau mau hidup kekal itu, percaya Yesus sebagai apa? Jawab. Ya jawab. Ya. Ya baik. Sebagai anak tunggal Allah yang dikaruniakan kepada manusia. Kalau mau hidup kekal itu, percaya Yesus sebagai apa? Sebagai anak tunggal Allah.
Oke, jawabannya tadi udah Bunda Rama udah kasih. Yohanes 17:3. Supaya setiap Inilah orang yang hidup. percaya Dengerin kepadanya. dulu. Dengerin dulu. Kan pertanyaannya sederhana. Kalau mau hidup kekal, Anda percaya Yesus sebagai apa? A. Sebagai Tuhan. B. Sebagai utusan Tuhan. Jawab. Sebagai anak Allah. Oke, saya kasih data ya. Kasih data. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Yesus dikenal sebagai apa di sini, Bro? Buka Yohanes 17:3, baca. Sekali lagi saya ajarin kau ya. Kalau mau hidup yang kekal, ya, baca Yohanes 17:3. Tersambung tadi Yohanes 3:16. Jadi kalau mau hidup yang kekal, percaya Yesus sebagai inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus adalah utusan Tuhan. Jadi kalau Anda ingin hidup kekal, kenalilah Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Akal. Itu diskusi, Bro, pakai data. Jangan pakai iman. Kalau pakai iman nabrak data gitu. Kalau lu pakai iman diskusi, lu tabrak semua ajaran Yesus yang ada di Bible. Silakan. Oh, bukan. Iman Anda tabrak atau pakai akal? Monggo. Bang Andi, Nah, saya datanya ya. Lanjut. Bang Jul, Supaya Bang Jul, saya izin sholat dulu Bang Jul. Bang Andi, saya sholat izin dulu. Salam kenal Bang di Celebes ya. Bunda Rama semua, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Andi. Baik, Ya Pak silakan Handi tadi aja kan Bang punya Bro. doa. Silakan aja, iman Anda tak berajaran Yesus, nggak ada masalah. Iman, datanya di sini supaya orang selamat, kan ayat 16 sudah jelas dibilang supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan Percaya boleh sebagai hidup yang apa? kekal. Udah jelas banget itu. Ya percaya Yesus dipercaya sebagai apa? Dengarin ayat 17 saya baca. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan Saya nggak dia. nanya Barang itu. siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, Ya, Yesus ia telah itu, saya berada nggak di nanya bawah itu. hukuman. Yesus Sebab ia itu tidak percaya dalam dipercaya nama sebagai Tuhan. apa? Pertanyaannya, Yesus Sebagai anak dipercaya tunggal sebagai Bapa. apa? Sebagai apa? Sebagai anak tunggal Allah. Anak tunggal, Kan tadi anak dibilang tunggal 16, itu Pak. sebentar, nggak apa-apa. Anak tunggal itu Tuhan atau utusan Tuhan? Baik, kita buka Filipi. Saya nggak, anak tunggal itu Tuhan atau utusan Tuhan? Justru itu Bapak buka Filipi. Yohanes 17:3 dong jawabannya. Kenapa Anda menghindari Tidak, Yohanes? Bapak dengar Jangan dulu. lari ke Filipi dulu, pakai Yohanes dulu. Yohanes Bapak lawan kan Yohanes, tanya. Bro. Lu pakai Yohanes. Jadi, saya baca ya. Kalau ingin selamat, hidup kekal itu, ya, lu bilang tadi percaya Yesus sebagai anak tunggal. Pertanyaannya, anak tunggal ini Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab dulu. Anak tunggal ini Tuhan atau utusan Nah, Tuhan? Jawabannya di Filipi pasal 2 saya baca. Ya silakan. Nah, gitu kan mantep. Ya udah Nah, silakan. pertanyaannya apakah dia utusan apa dia Tuhan, gitu ya? Ya, ya. Oke, baik. Ini kan diskusi ya Pak ya, sorry ya, kita nggak ada Iya yang nggak lain-lainnya. masalah. Nah, ya Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat Udah meninggikan Bu, dia. panjang banget. dan Saya buta, mengaruniakan lu panjang banget kepadanya. pakai baca Filipi. Dengar dulu. Saya Makanya, paham udah itu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan Iya, saya kepadanya. tanya pertanyaan saya nama sederhana, di atas jangan nama. dipanjangin. Supaya Pertanyaan saya, dalam nama Yesus wih, anak tunggal ini, dengerin, anak tunggal ini dipercaya sebagai A, Tuhan, B, utusan Tuhan. Tinggal jawab. Jawabannya di situ, Filipi saja. Ya apa jawabannya? Anak utusan Tuhan atau Tuhan? Dia Allah yang menjadi manusia. Utusan Tuhan atau Tuhan?
Allah yang menjadi manusia. Ya waktu jadi manusia dia Tuhan atau utusan Tuhan? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Iya, waktu menjadi manusia dia Tuhan atau utusan Tuhan? Dia Allah yang menjadi manusia. Iya, waktu menjadi pakai manusia data, Pak. loh. Nah, dengerin. Yesus itu waktu menjadi manusia mulai dari bayi, dibungkus kain lampin, taruh di palungan, dirawat oleh ibunya. Pertanyaannya, waktu dia menjadi bayi sehari sampai ke dewasa, bayi sampai dewasa, bayi ini sampai dewasa, ini Tuhan atau utusan Tuhan? Dia adalah Allah yang telah mengosongkan diri menjadi manusia. Dia Ayat utusan 8 Tuhan katanya, apa Tuhan? dan dalam keadaan manusia. Ya lalu bro kau ini kok muter-muter sih. Kalau kau nggak mau jawab saya bantu. Dengerin. Yohanes Silakan, apa 5:30. jawabannya? Dengerin, lu diam dulu, lu nggak mau jawab. Saya jawabkan. Saya Ya, ajarin kau Bible. Ya. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus utusan Tuhan. Yohanes 14:28, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Bapa lebih besar daripada aku. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu. Yesus adalah utusan Tuhan waktu ada di muka bumi. Saya tanya kepada Anda, waktu Yesus ada di muka bumi, A. Tuhan, B. utusan Tuhan. Jawab. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Waktu menjadi manusia, apakah dia Tuhan atau utusan Tuhan? Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia utusan Tuhan atau Tuhan? Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Berarti yang mana itu? Ya, Apa oke. itu? Waktu dia menjadi Gitu, manusia, atau gini aja, gini nih, dengerin. Waktu dia tidur pulas di atas perahu, ada badai di atas perahu, dia tidur. Yang tidur ini Tuhan atau manusia? Kemanusiaan Tuhan yang menjadi manusia. Ya, yang tidur Tuhan atau manusia? Kemanusiaan Tuhan. Berarti manusia yang tidur. Mengosongkan diri menjadi manusia dia. Berarti manusia tidur, bukan Iyalah, Tuhan. siapa lagi? Berarti bukan Tuhan waktu dia tidur. Ketuhanan manusia kemanusiaannya Tuhan. Waktu dia tidur, dia manusia. Dengerin bro. Waktu dia tidur, dia Tuhan atau manusia? Manusia yang Berarti bukan Tuhan. yang Tuhan yang menjadi manusia. Iya, kemanusiaan Tuhan lah. Kacau kau bro. Kau gak habis makan apa sih bro? Kacau. Kamu kok bahasa Indonesianya Dia nggak? Tuhan, dia Bro, Allah, Pak. enggak, saya tanya loh, sederhana loh Dia pertanyaannya. Tuhan Allah. Ini Kenapa? sederhana loh pertanyaannya. Dia kan tidur pulas di atas Coba. perahu. Pertanyaannya, yang tidur Betul. pulas di atas Iya. perahu ini manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya Tuhan. Berarti manusia yang tidur. Ya, kemanusiaan Tuhan. Apa itu Karena kemanusiaan Tuhan menjadi Tuhan? manusia. Oke. Waktu dia pasal menjadi dua manusia, oke kalau gitu saya persingkat. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Dia Tuhan. Berarti Tuhan nggak menjadi manusia. Kalau begitu, Tuhan menjadi Tuhan. Salah, Bapak yang salah mengerti. Kalau begitu, Dia adalah manusia yang anaknya menjadi Maria, Tuhan. Filipi 2. anaknya Maria yang bayi ini Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi manusia. Jadi bayi ini Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Tuhannya Maria yang mana? Waktu ada Maria menggendong bayi, Tuhannya Maria siapa? Tuhan yang telah menjadi manusia namanya Tuhan Yesus. Waktu Bunda Maria menyusui Yesus, siapa Tuhannya Maria? Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Saya ulang ya. Waktu Bunda Ya. Maria Jangan bolak-balik menyusui ya. Jangan Yesus, bolak-balik ya. Karena udah dijawab. dengerin ya. Satu kali ya. Terakhir nih. Tentang menyusui satu kali Ya, nih. waktu waktu Bunda Maria menyusui Yesus,
Siapakah Tuhannya Maria? A. Bapak di surga. B. Yang sedang disusui. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti Tuhannya Maria adalah bayi yang disusui Maria. Ya, yang Allah menjadi manusia. Ya udah, cukup. Tidur sana, bro. Iya, cukup. Kau kamu pura-pura melawan akalmu dengan imanmu. Ya, lebih baik fungsikan akalmu, bro. Kami di sini nggak mau mempermalukan. Diam dulu ya. Lebih turun dulu. Saya nanti kehabisan kesabaran ya. Sekali lagi saya sampaikan, marilah diskusi mempergunakan akal. Jangan tabrakkan imanmu dengan akalmu. Lebih baik kau jujur saja, biar nggak debatable, debat kusir kayak begini. Malu loh, itu banyak yang monitor. Ya teman-teman nanti yang ada di YouTube Andis Live Channel, ini diskusi, mudah-mudahan teredukasi buat semuanya. Untuk itu sebagai penutup kesempatan kali ini, banggalah menjadi seorang Islam. Kenapa kalau ditanya kayak beginian, nggak perlu muter-muter, nggak perlu memeras otak, nggak perlu memeras akal. Kenapa? Karena iman Islam itu selaras dengan akal sehat. Coba kita ditanya, siapa nama Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapakah Tuhanmu? Ya tunggal satu. Selesai itu. Apakah semua yang pernah ada di muka bumi ini, baik yang diciptakan tanpa ayah dan ibu, baik yang diciptakan tanpa ayah, tapi pernah bernapas dan menikmati di tumbuh-tumbuhan di alam semesta ini, apakah itu Tuhan? Bukan. Dia adalah makhluk. Jadi antara Khalik dan makhluk sangat berbeda. Pencipta dan ciptaannya sangat berbeda. Tidak mungkin setara. Laisa kamisli isai. Tidak ada yang setara dengan dia. Jadi kalau lo mau diskusi, lebih baik kau kembali ke Islam sajalah, supaya akalmu berfungsi. Kalau kalian kayak begini-beginian masih di ruang pengadilan, hakim pasti emosi, ya, palu hakim bisa terbang kena jidatmu. Alhamdulillah kesempatan kali ini saya diberi kesabaran untuk mengedukasi Anda. Tapi kalau Anda tidak mau fungsikan akalnya, silakan saja. Kami hanya menyampaikan bahwa berjubel data di Bible, selama Yesus di muka bumi tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan, tapi dia mengatakan, saya adalah utusan Tuhan, diutus untuk domba yang hilang, Bani Israel. Sekian, terima kasih teman-teman. Semoga tidak ada yang tertawa karena ini tidak lucu. Tapi kalau Anda mau tertawa, Anda anggap lucu, ya monggo saja. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Tapi kita harus menghormati iman saudara kita. Sekali lagi teman, kalau naik bawa akal, jangan bawa iman semata. Iman dan akal harus laras. Ya, iman nggak boleh diakal-akalin. Iman itu harus sehat supaya akal juga sehat. Oke, terima kasih ya Pak Jul, waktunya untuk ibadah. Sampai jumpa. Maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, tepuk tangan.